Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ari dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya untuk membantu ayah bunda belajar dengan putra putrinya. Kita akan lanjutkan, ini adalah buku tematik tema 1 untuk kelas 2. Ini video ketiga di subtema yang satu ini. Oke. Nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Perhatikan isi lagunya, nyanyikan dengan menggunakan tepuk ya, menggunakan tepuk. Tunjukkan bagian yang kuat dan lemahnya lagu. Oke, kita akan nyanyikan di sini. Ya, seperti di video sebelumnya, kita sekarang menggunakan tepuk ya. Bukannya congkak, bukannya ditepuk ya, lupa. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Seperti itu ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan tandai yang dinyanyikan lemah dan dinyanyikan kuat ya. Bukannya congkak, bukannya sombong ya. Sombong ini kuat ya. Yang saya garis bawah itu yang kuat ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi, sayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Jadi yang bukannya congkak, bukan kan dia. Kita ulang lagi aja yang pas tepuk ya, yang dikasih penekanan. Bukannya congkak, bukannya congkak, tepukannya saya kurangi aja temponya ya, biar lebih kelihatan mana yang bukannya congkak, bukannya sombong lah, bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Pasarannya ya, peramah dan sopan, peramah dan sopan. Nah, pasarannya peramah dan sopan. Oke. Tandai bagian yang dinyanyikan lemah dan dinyanyikan kuat. Orang tua dan siswa memperagakan percakapan yang sudah dibuat di sekolah. Percakapan itu merupakan percakapan dengan penambahan dialog yang dikerjakan pada pembelajaran 4. Ya, yang tadi yang di video sebelumnya sudah kita pelajari. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Baca teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah.
Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, cepat kaki, ringan tangan ini adalah ungkapan. Ya, cepat kaki, ringan tangan artinya rajin bekerja. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Karena selalu dibersihkan Udin dan Mutiara. Selalu dibersihkan Udin dan Mutiara. Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak mau bekerja sama? Pekerjaan tidak akan selesai atau lama terselesaikannya. Tidak akan cepat selesai. Cepat selesai. Oke. Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan Pancasila? Ya. Sila keberapa? Bekerja sama ini termasuk pengamalan sila ini kedua dan kelima. Ya, kedua dan kelima. Ya, suka bekerja sama. Mari kita lihat di Google ya, butir-butir Pancasila. Ya, butir-butir Pancasila. Kita akan lihat nanti ya. Nah, di sini ada di Wikipedia. Ya, kita lihat butir-butir Pancasila. Kita akan bisa dengan tepat mengetahui suatu perbuatan cocok dengan sila apa itu dengan mudah diketahui dari butir-butir Pancasila. Ya, kita lihat sila kedua mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Ya, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, nah ini yang cocok dengan sila 2 adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Jadi membersihkan rumah adalah kewajiban bagi Udin dan Mutiara dan sama sehingga mereka tidak bertengkar. Kalau sila 5 ya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini cocok dengan sila 5. Jadi sila 2 dan sila 5 ini mendukung sikap kerjasama tadi. Ya. Kemudian di sini suka bekerja keras. Ini juga masuk sila 5. Ya. Oke. Jadi sila 2 kita menggunakan sila 2 dan sila 5 ada alasannya. Ya, jadi kita anggap ini sebagai sila 2 ya karena ini merupakan kewajiban kita untuk ya ini kan menjaga lingkungan ya, kebersihan. Ini adalah kewajiban semua. Jadi kebersihan adalah kewajiban ya kita semua, kewajiban kita. Jadi menjaga kebersihan ya, lebih cocoknya menjaga kebersihan adalah kewajiban kita. Jadi Indah dan Udin itu sedang melaksanakan kewajibannya ya. Nah, ini harus saya tambahkan aja di sini menjaga ya, atau saya ulangi lagi aja tulisannya. Menjaga kebersihan adalah kewajiban kita. Itu
Ini cocok dengan pengamalan Pancasila sila 2. Menjaga kewajiban adalah tanggung jawab kita. Dan yang cocok dengan sila 5, ya ini ada 2 tadi, ya kita lihat lagi, gotong royong dan suka bekerja keras. Ada 2 hal, yaitu gotong royong dan suka bekerja keras. Jadi cocok dengan pengamalan Pancasila sila 2 sekaligus sila 5. Alasannya ini tadi ya, sila keberapa 2 dan 5 alasannya ada ini tadi ya. Nomor 6 ya. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga? Jelaskan alasannya. Iya, sila ketiga juga ya, karena mereka bersatu, nggak bertengkar ya. Ya, karena mereka rukun ya, karena mereka menjaga kerukunan ya. Ini jawabannya iya, karena mereka menjaga kerukunan. Ada karenanya ya, karena mereka menjaga kerukunan. Kita lihat pengamalan Pancasila sila ketiga ya, kita lihat di atas. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Ya, jadi menempatkan kesatuan, persatuan di atas kepentingan pribadi. Mungkin mereka ada kepentingan lain, mau main atau ada kegiatan pribadi, tetapi mereka tetap menjaga, tetap mau bekerja membersihkan rumah ya. Ini adalah sebagai bentuk kerukunan. Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam penerapan sila ketiga Pancasila ya. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Jadi berbagi ya di rumah ya. Contohnya adalah berbagi mainan dengan saudara. Ini sila ketiga. Apa makna dari ungkapan cepat kaki, ringan tangan, rajin bekerja? Rajin bekerja. Ya. Jadi di sini selain 2, 5 juga ada pengamalan sila 3 juga ya. Sila 3 adalah kerukunan. Oke, jadi nomor 4 ini sila keberapa? Ada 2, 5, dan 3. 2 karena menjaga kewajiban ya, dan tanggung jawab ya. Kelima karena mereka bergotong royong bekerjanya dan mereka suka bekerja keras. Nomor 3 karena mereka rukun ya, sila 3. Hasil diskusinya, wow, jawabannya bisa di sini ya. Apa makna ungkapan cepat kaki ringan tangan? Jadi ini saya tambahkan sebagai catatan ya. Di sini ada tempat kosong catatan. Setiap perbuatan ya, setiap perbuatan baik ya, mungkin ya, mencerminkan lebih dari satu sila Pancasila. Ya, jadi mereka membersihkan rumah tadi juga pengamalan sila 2, sila 3 sekaligus sila 5. Oke, ini jawabannya saya jawab di sini ya. Kalau kalian jawabnya di sini di tempat yang sudah disediakan.
Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Ya. Bacalah kalimat berikut. Udin menjadi juara pertama lomba. Ini ditambahkan sendiri ya. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Intinya adalah menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan. Ya, menjaga kerukunan bisa berbagi mainan dengan teman, ya bisa berbagi makanan dengan tetangga, dan lain-lain ya. Bacalah kalimat berikut. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Rendah hati adalah ungkapan yang artinya tidak sombong. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Ini merupakan ungkapan yang artinya adalah anak. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Ini juga ungkapan artinya oleh-oleh. Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik, giat bekerja. Masalah harus diselesaikan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Kepala dingin adalah ungkapan juga yang artinya tenang. Sudah saya tuliskan tadi di sana ya. Jadi ini saya lewati. Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, mereka juga rukun dalam bermain. Siapa yang harus kita jaga ketika kita bermain? Ya, sikap apa yang harus kita jaga ketika kita bermain adalah sikap saat bermain ya. Pertama kerukunan, sikap sportivitas. Kalau kalah ya harus mengaku kalah ya. Jadi kalau menang ya memang menang ya. Sportivitas sih bisa mengakui kemenangan orang lain ya, atau bisa mengakui keunggulan atau kemenangan orang lain yang lain. Dalam bermain kita juga harus jujur. Ya, dalam bermain tidak boleh ya, tidak jujur. Jadi harus rukun, sportif, jujur. Nah, itu bermain yang baik. Ya. Dan dalam bermain kalau bisa ada satu lagi, bisa berbagi. Kita lanjutkan, perhatikan gerakan-gerakan berjalan ke depan, sikap yang benar. Ya. Badannya tegap ya, saat berjalan badan tegap. Agar apa? Tulang belakang berkembang dengan baik di sini. Nah, seperti ini ya. Wah, banyak sekali anaknya ini. Berjalan bersama ya. Oke. Ini bentuk SB. Bentuk hurufnya. Oke. Kegiatan bersama orang tua berdiskusi dengan siswa tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Orang tua menekankan pentingnya kerjasama dengan anggota keluarga di rumah. Kerjasama akan membangkitkan persatuan. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Jadi kita harus saling menghargai pendapat ya. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata.
Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih, mana yang kita pilih? Libur kali ini kita ingin ke kebun binatang. Ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin, kakak baik sekali. Maaf ya, kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itu sebabnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Itu manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat, kata ayah. Jadi kita kalau ada permasalahan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Ya, kepala dingin itu tenang. Ya. Ayo mencoba, ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Ya, tadi ada sebuah percakapan bahwa mereka sedang berdiskusi enaknya kemana waktu liburan. Ternyata Mutiara dan Udin memiliki pendapat yang berbeda. Nah, akhirnya diambil jalan tengah. Karena mereka saat berdiskusi ya menggunakan kepala dingin. Nah itu. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Rencana liburan. Ya, kita lihat di sini mereka sedang merencanakan liburan. Hari Minggu akan berwisata kemana? Ya, atau rencana wisata. Ya, kapan rencana wisata dilaksanakan? Hari Minggu. Ini tadi sudah ada di sini. Hari Minggu. Ya, mereka liburan atau berwisata. Rencananya sih hari Minggu. Ya, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Udin dan Mutiara. Kita lihat di sini Udin dan Mutiara mengusulkan, aku ingin pergi ke kebun binatang. Ya, kemudian Mutiara, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Lah, ada dua pendapat di situ, tapi harus kita hormati ya pendapat orang lain. Siapa yang mengajukan usul wisata? Udin dan Mutiara. Kemana Udin ingin berwisata? Ke kebun binatang. Ya, kebun binatang. Sedangkan Mutiara ingin ke pegunungan saja. Kemana Mutiara ingin berwisata? Ke pegunungan. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena mereka menggunakan kepala dingin. Menggunakan kepala dingin dalam bermusyawarah. Oke, kita lanjutkan. Menurut pendapatmu, kejadian di keluarga itu menerapkan sila keberapa dalam Pancasila? Ada sila ketiga, ya. Ini menjaga persatuan, menjaga kerukunan. Dan sila 4, bermusyawarah. Ya, jadi setiap masalah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Kita lihat di sini sila keempat, ya, di butir-butirnya. Kalian bisa lihat di Google ya. Nah, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang sila keempat ini ya, musyawarah untuk mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Ya.
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur, ya. Nah, terus tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini banyak pengamalan Pancasila sila keempat, ya. Bermusyawarah dan tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan pendapat. Ya memang lebih dari satu sila dalam Pancasila yang ada di dalam percakapan tersebut. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Ya. Ya. Menurut pendapatmu peristiwa itu merupakan penerapan Pancasila sila keberapa? Ya, 3 dan 4 yang lebih cocok, ya, 3 dan 4. Nah, ini jawabannya ada di sini, ya. Tapi Pak Ali sudah memberikan di dekatnya sini biar biasa sambil lihat soalnya. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Pernah, ya? Pasti pernah, ya, kita, ya. Pasti pernah. Ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Coba dibicarakan dengan ayah bunda, ya. Mungkin kalau kalian lupa bisa diingatkan kapan saat kalian ada perbedaan dan bagaimana penyelesaiannya. Apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Ya, sudah adil enggak keputusan yang diambil? Ceritakan peristiwa yang terjadi, keadilan di rumahmu. Coba diceritakan, dibicarakan dengan ayah bunda, ya. Apakah kamu menemukan ungkapan teks percakapan di atas, ungkapan dan artinya? Tuliskan ungkapan yang kamu temukan. Tadi kita ada kepala dingin. Itu artinya tetap tenang. Kita juga ada tuliskan ungkapan dan artinya. Apalagi tadi di percakapan itu yang berhubungan dengan ungkapan. Kita lihat lagi, ada enggak ungkapan? Aku ingin ke kebun binatang. Wah, liburan kali ini cuman itu aja, ya. Mari kita jalan tengah, ya, ambil jalan tengah. Ya, di sini ungkapan juga, ya, jalan tengah. Ini adalah ungkapan, ya, jalan tengah, tengah. Apa arti ungkapan jalan tengah? Ya, mufakat, ya, mufakat atau pendapat yang disetujui kedua belah pihak, yang disetujui bersama. Nah, kita lihat lagi, itu adalah jalan tengah. Kemudian kita mana selain jalan tengah, kita lihat lagi ada apa yang belum. Kebun binatang. Kalau kebun binatang, bukan ungkapan, istilah itu. Liburan kakak baik sekali. Itu manfaatnya persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kepala dingin sudah, ya. Wah, ya itu aja yang kita temukan. Kita lihat hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Ya. Ada lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ya, di sini ada jalan tengah, ada mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan tiket. Oke, kita lihat berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata adalah telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil, ya, jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Yang sudah
dikasih tanda ya, jalan tengah sudah, bangun sudah. Kemudian ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Ya, bekal bisa makanan, minuman. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak macet, tadi ada macet. Jalan tidak macet karena hari Minggu ya. Jalan tidak macet. Sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir mobil, yang diparkir itu mobil. Ayah memarkir mobil. Ibu, Udin dan kakaknya antri membeli tiket. Ada enggak tiket? Ada ya. Membeli tiket. Loh, bernomornya mana? Tidak ada tempat untuk bernomor. Wah, memang tidak ada ya. Tidak kepake. Carilah sebuah tiket bekas. Mintalah bantuan ayah, ibu, atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkan isi dari tiket tersebut. Saya mendapatkan tiket masuk ke kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Ya, perhatikan nomor salah satu tiket masuk kebun buah bernomor 354. Ini nomornya 354. Ya. Nah, terus harga tiketnya 5.000 ini ya. Ya. 354 digambarkan sebagai kubus satuan berikut. Ini 300, ratusannya ada 3. 1 2 3. Ya, berarti 300. Terus di sini ada puluhannya, ada 1 2 3 4 5. 50. Di sini satuannya ada 4. 4 kalau kita jumlah 354 ya. Banyaknya kubus ada 354, dibaca 354 ya. Dalam bahasa Inggris 300 ya. And 54. Oke, sekalian kita belajar bahasa Inggris ya. Nah, bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Ini ratusannya ada 4. 1 2 3 4. 400. Puluhannya ada 1 2 3 4 5. 50. Satuannya ada 4. 1 2 3 4. 454 ya. Kalau ditambahkan banyaknya kubus ada 454, 454. Dalam bahasa Inggris 454. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. 675. 675. 675. 565. 60. 5. 875. 8 70 5. 345. Kalau dalam bahasa Inggris ini 875 ya. Kalau ini 340
Ini 345, 345. The last number 5, 985. 80, 5. 985. Kegiatan bersama orang tua. Siswa mengulang kembali cara menuliskan bilangan 3 angka dengan didampingi orang tua. Setelah itu siswa bercerita mengenai pengalaman kejadian di rumah yang mengamalkan sila keempat atau sila kelima Pancasila. Orang tua menanggapi cerita siswa dengan antusias. Untuk lebih tahu jelas tentang pengamalan Pancasila itu cocoknya sila berapa, bisa lihat di Google ya. Keywordnya beri saja butir-butir Pancasila, di Wikipedia ada ya. Jadi sesuai mana di butir-butir seperti itu ya. Oke, sekarang aku bisa menyebutkan ungkapan pada teks cerita hidup rukun. Bisa kan? Tadi kita sudah belajar. Menemukan arti ungkapan pada teks cerita hidup rukun, saya kira juga bisa. Tadi memperhatikan mengulang ungkapan yang terdapat pada teks hidup rukun, saya yakin kalian bisa. Menggunakan ungkapan dalam kalimat sederhana tentang hidup rukun, bisa kan? Kalau bisa centang di sini. Menunjukkan simbol-simbol yang terdapat dalam perisai lambang negara Garuda Pancasila. Ada 5 simbol. Yang pertama bintang, ya. Yang kedua rantai, ya. Yang ketiga padi dan yang ketiga Persatuan Indonesia ya, pohon beringin, ya. Yang keempat adalah kepala banteng, ya. Kepala banteng. Yang kelima padi dan kapas. Jadi padi dan kapas, ya. Bisa kan? Menceritakan simbol-simbol yang terdapat dalam perisai lambang negara Garuda Pancasila. Saya yakin bisa. Bintang, ya, menyimbolkan ada satu bintang, menyimbolkan bahwa Tuhan itu satu. Rantai menyimbolkan apa? Menyimbolkan persatuan antara, di sini ada yang kotak, ada yang bulat, laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau pohon ini adalah perlindungan, kepala banteng adalah keunikan bangsa Indonesia, ini adalah makhluk khas Indonesia, dan yang ini adalah padi dan kapas kemakmuran. Ya, jadi semuanya rasanya bisa. Menceritakan pengalaman menerapkan sila-sila Pancasila di rumah. Ya, ingat setiap perbuatan boleh jadi mengamalkan lebih dari satu sila hanya dengan satu perbuatan. Misalnya tadi bekerja sama dengan kakak. Nah, itu selain mengamalkan Pancasila 3 dengan hidup rukun, giat bekerja itu sila 5 ya, giat bekerja sila 5. Ya, jadi sila 2 juga melaksanakan tanggung jawab. Ya, jadi 2, 3 dan 5 semua diamalkan dengan cara membersihkan rumah bersama kakak. Menyatakan bilangan cacah sampai 99 rasanya bisa. Ya, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Ya, bilangan cacah dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Menentukan tempat ratusan, puluhan dan satuan. Apabila ada 3 bilangan, misalnya 3, 5, 4 gitu, ini adalah posisi ratusan, ya, yang paling kiri, yang tengah adalah puluhan, dan yang terakhir yang paling kanan satuan. Ya. Ini adalah ratusan, ini puluhan, ini satuan. Membaca dan menulis bilangan 3 angka sampai 99. Rasanya saya yakin kalian ini semuanya bisa. Ya, kita akan ketemu lagi. Wah, masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang pendek bunyi dan keras lemahnya tekanan. Kita sudah bernyanyi bersama-sama.
mempraktikkan berjalan, berlari, meloncat, dan melompat. Kalian bisa melakukannya dengan bantuan orang tua atau guru. Subtema 2 akan segera kita pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.